Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Marcin Paulustemita dari kelas B. Video kali ini saya akan membuat video tutorial atau video penjelasan tentang bagaimana cara kita gunakan video prolog dan kita menjalankan program. Untuk itu, yang pertama kita langsung buka saja video prolognya. Kita klik di sini, kemudian di sini kita ketikkan visual prolog, kemudian enter. Nah, di sini saya akan kerjakan tugas yang dapat dari ibu. Tugas dimana yang pertama itu kita mencari nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Intel jenis buatan program dalam video visual prolog. Yang pertama kita buka new. Nah, di sini muncul dokumen baru di sini. Yang pertama di sini kita ketikkan adalah predikatnya. Yang pertama, predikat kemudian enter. Nah, yang berikut di sini kita ketikkan lagi predikatnya non detrim, kemudian yang mengikuti mata kuliah Intel jenis, kemudian untuk mengikuti mata kuliah Intel jenis di sini kita gunakan dua objek. Yang pertama objek simbol, kemudian simbol tutup kurung seperti ini, kemudian enter. Ya, ini untuk predikatnya. Di sini objeknya dua objek, kemudian ini yang mengikuti mata kuliah Intel jenis, PDE dan SO. Setelah ini di sini oke, enter. Lalu clauses-nya di sini kita ketikkan clauses, kemudian enter. Nah, clauses-nya di sini yang nama-nama yang mengikuti mata kuliah yang di atas ini. Di sini Intel jenisnya, di sini pertama kita ketikkan Intel jenis buka kurung, yang pertama itu Irfan, kemudian koma nilainya A, lalu tutup kurung diakhiri dengan tanda titik. Oke. Setelah itu enter. Untuk nama kedua Intel jenis kemudian buka kurung
Komeng ini nama kedua, koma mendapatkan nilai D. Kemudian tutup kurung, lalu diakhiri dengan tanda titik. Setelah itu enter, intel jenis lagi, intel jenis buka kurung, nilai C, koma, nama dulu. Kita duluan nama, yang pertama DT, kemudian koma, C, tutup kurung, titik, enter, lalu intel jenis buka kurung. Di sini kita tambahkan intel jenis, kemudian Fatima, koma, nilainya B, tutup kurung, titik, enter, intel jenis, lalu yang berikut adalah Maspion, koma, nilai C. Oke, kemudian tutup kurung, titik, enter, lalu yang mengikuti mata kuliah PDE yang mengikuti mata kuliah PDE yaitu Ricky dengan nilai E, kemudian Embang mengikuti mata kuliah dengan nilai A, kemudian selanjutnya Salmin, Vina, dan Sondang. Kemudian yang mengikuti mata kuliah SO, yaitu Luci mengikuti mata kuliah SO dengan mendapatkan nilai E, kemudian Sadek mengikuti mata kuliah SO dengan nilai B, dan selanjutnya sampai di Eka mengikuti mata kuliah SO dengan mendapatkan nilai A. Oke, setelah ini kita tes goalnya dengan cara kita ketik goal, kemudian di sini kita ketikkan intel jenis buka kurung orang, koma, intel jenis. Setelah itu tutup kurung, titik. Ya, goalnya kita akan mencari orang yang mengikuti mata kuliah intel jenis. Setelah itu di sini kita simpannya di sesuai dengan keinginan kita mau simpan di bagian mana. Di sini saya simpan di mata kuliah pemrograman deklaratif. Kemudian di sini saya kasih nama tugas 3.1. Save. Oke, setelah di save kita coba tes goal dengan cara klik di bagian sini, tes goal. Oke, di sini kita tes goalnya, di sini kita klik. Oke, maka di sini muncul orang Irfan, Komeng, Dati, Fatim, dan Mespong, 5 orang. Kenapa di sini jawabannya 5? Karena di sini intel jenis orang, berarti orang yang mengikuti mata kuliah intel jenis. Di sini kita bisa lihat yang mengikuti sesuai fakta yang di atas, yaitu Irfan, Komeng, Deti, Fatim, dan Maspion. Maspion mengikuti mata kuliah intel jenis dengan mendapatkan nilai C dan sebagainya, dan juga Irfan, Komeng, Deti, dan Fatima sesuai dengan
kita tes goalnya yang di sini. Ya, sesuai dengan yang ini. Hasilnya sesuai fakta yang ada di clauses. Nah, pada saat kita goal ini dia mengambil sesuai fakta yang ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini coba kita rubah. Di sini kita rubah. Ini contohnya tes goal PDI. PDI, kemudian di sini PDI. Berarti yang orang yang mengikuti mata kuliah PDI. Kemudian di sini save. Lalu tes goalnya. Ini kita X, lalu kita save ulang, lalu di sini. Oke, nah dia akan muncul sesuai fakta yang kita isi. Ini saya kasih hilang. Ya, di sini. Oke. Orang sama dengan Ricky. Oke, di sini dia mengambil atau hasil sesuai fakta yang mengikuti mata kuliah PDE. Contohnya Ricky mengikuti mata kuliah PDE dengan nilainya E di sini. Sesuai fakta yang ada di clauses. Oke, ini untuk yang mengikuti mata kuliah Intel jenis. Di sini kita ganti Intel jenis saja. Di goalnya kita ganti Intel jenis. Kemudian di sini kita ganti Intel jenis seperti pada awal. Kita save. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat program nama mahasiswa yang lulus. Nama mahasiswa yang lulus. Tadi kan kita buat nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Intel jenis buatan program dalam Visual Prolog. Nah, kali ini kita membuat program dalam Visual Prolog yaitu nama mahasiswa yang lulus. Oke. Nah, nama mahasiswa yang lulus di sini predikatnya di sini Nord Stream Intel jenis. Objeknya di sini simbol. Terdapat dua objek, yaitu simbol. Kemudian PDI dan SO. Nah, SO ini memiliki predikat SO memiliki dua objek yaitu simbol, kemudian predikat lulus. Ini objek. Predikat Nord Stream memiliki 3 objek yaitu SO, lulus dan tidak lulus. Kemudian clausesnya di sini lulus dengan nilai A, kemudian lulus dengan nilai B, lulus dengan nilai C, tidak lulus itu mendapatkan nilai D dan tidak lulus mendapatkan nilai E. Kemudian di clauses ini Irfan mengikuti mata kuliah Intel jenis lulus, Komeng tidak lulus, Deti lulus, Fatim lulus, Mas Pion lulus. Nah, kalau kita tampilkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah, berarti di sini kita buka ulang program yang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Intel jenis PDE dan SO. Ya, kemudian yang mengikuti mata kuliah PDE yaitu Ricky, Embang, Salmin, Vina, kemudian Sondang.
Lalu yang mengikuti mata kuliah SO yaitu Pamuji, Luki, Sadek, Yusida, dan Eka. Kemudian tes goalnya Inteljenis itu orang yang lulus, kemudian PDE orang yang lulus, orang yang mengikuti mata kuliah SO itu lulus. Kemudian di sini kita tes goalnya. Di sini kita simpan dulu sama seperti tadi. Materi semester 5 pemrograman deklaratif. Nah, di sini kita simpannya tugas 3.2. Lalu di sini save. Oke, kemudian kita tes goalnya. Di sini kita klik di sini. Lalu oke. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Kasih hilang. Saya menjelaskan sedikit di bagian sini. Nah, kenapa hasilnya muncul seperti ini? Karena di bagian goalnya itu orang yang lulus di mata kuliah Inteljenis. Orang yang lulus di mata kuliah Inteljenis yaitu sesuai dengan fakta yang ada di sini, yaitu yang pertama itu yang lulus yang pertama itu Irfan, Deti, dan Fatima dan Mas Pion, sesuai dengan ini. Kemudian yang lulus di mata kuliah PDE yaitu Embang Vina, Sondang. Ya, ini yang mengikuti mata kuliah PDE. Ya, seperti yang ini. Kemudian yang mengikuti mata kuliah SO, yang lulus di mata kuliah SO yaitu Eka, Yusida, Sadek, seperti yang ini. Eka, Yusida, dan Sadek. Oke, seperti ini. Dia mengambil hasil sesuai fakta yang ada di Closes. Seperti itu. Ya, ini untuk mahasiswa yang lulus. Kemudian selanjutnya kita akan membuat program mahasiswa yang tidak lulus. Caranya kita buka dokumen baru, lalu ya, mahasiswa yang tidak lulus. Di sini predikatnya yaitu predikat modern train yang mengikuti mata kuliah Inteljenis, sama seperti yang ini, yang mahasiswa yang lulus. Tapi yang berikut ini kita membuat program bagi mahasiswa yang tidak lulus, sama seperti yang ini. Hanya bedanya di bagian goalnya, yaitu di sini tidak lulus. Nah, kalau di yang lulus, di bagian goalnya itu di sini lulus. Tuh. Ya, di sini perbedaan yang tidak lulus dan tidak lulus itu di bagian goalnya, sama dengan yang ini di yang tidak lulus. Oke, kita save di sini di bagian ini. Semester 5 pemrograman deklaratif, kemudian tugas 3.3. Kita tes goalnya ya seperti ini. Ini adalah hasil bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah Inteljenis, PDE, dan SO. Ya. Yang tidak lulus dalam mata kuliah Inteljenis yaitu Komen dan Ricky, sesuai fakta yang ada di sini. Inteljenis Komen dan Komen sendiri. Kemudian PDE itu Ricky tidak lulus, Salmin tidak lulus.
Kemudian mata kuliah SO itu yang tidak lulus itu Pamuji, Luki, ya ini yang tidak lulus. Seperti hasil yang ada di sini. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi program selanjutnya, yaitu program selanjutnya di sini kita akan membuat seluruh mata kuliah yang diajarkan. Kita buat dokumen baru seperti ini. Di sini kita minimize, ya seperti ini, ya seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan predikat dari logarithm intel jenis mata kuliah intel jenis, kemudian PDI dan SO. Kalau SO, predikat SO memiliki 3 objek, yaitu SO, lulus, tidak lulus. Kemudian ini clausesnya seperti ini. Lulus akan mendapatkan nilai A, lulus mendapatkan nilai B, nilai C, dan tidak lulus mendapatkan nilai D dan E. Kemudian mata kuliah intel jenis, PDE, dan SO seperti ini. Kemudian di bagian goalnya adalah mata kuliah. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita simpan dulu. 4.4 lalu kita tes goalnya. Ini kita X lalu ya, seperti ini hasilnya. Intel jenis, PDE, dan SO. Jawabannya sesuai fakta yang ada di clauses ini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat program seluruh mahasiswa yang ada. Kemudian di sini saya ketikkan seperti ini. Di sini saya menjelaskannya sedikit. Oke. Nah, di predikat ini terdapat 2 objek, yaitu lulus dengan tidak lulus. Kemudian clausesnya, yang lulus itu nilai A, B, dan C. Kemudian yang tidak lulus itu nilai D dan E. Nah, di sini kalau kita terjemahkannya, Irfan ku lulus, Komeng kuliah tidak lulus. Kemudian Deti lulus. Seperti itu sampai di bagian bawah sini. Lalu goalnya di sini kita akan tes goal orang yang lulus dan tidak lulus. Nah, pada saat kita jalankannya atau tes goalnya, di sini kita simpan dulu programnya. Ini kuliah materi semester 5 di pemrograman deklaratif. Tugas 3.5. Tugas 3.5. Setelah itu kita tes goalnya di bagian sini.
Oke. Nah, di sini mahasiswa yang lulus dengan tidak lulus. Kenapa muncul seperti ini? Karena di bagian sini aduh, ya hasilnya sesuai fakta yang ada di Clauses. Di sini yang lulus dengan tidak lulus, yang pertama itu komen uh, Komeng, Ricky, Salmin, Pemuji, Lucky, Irfan, Deti, Fatim, Mas Pion, Emu, Vina, Sodan, Sadek, Yusida, Eka. Ini yang lulus dengan yang tidak lulus. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Sekian dan terima kasih dari pembuatan tugas dalam bentuk video. Sekian dan terima kasih.